rohani ya. Yang kedua, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main handphone, dan tidak boleh sambil bermain yang lainnya. Peraturannya ketiga, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Oh iya, ada yang keempat, ikuti arahan dari kakak-kakak ya, tirukan dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang banget ya Kak Nanda ya. Kita hari ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Bener banget Kak. Benar ya? Bener. Kakak happy nggak? Happy dong Kak. Adik-adik yang di sini happy nggak? Happy dong. Iya, karena kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik, bahkan mami dan papi untuk kita bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri ya. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan hari ini. Yang siap, katakan amin. Amin. Semuanya tepuk tangan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini baru. Kita ulangi dari awal ya adik-adik ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Tangannya diangkat semua adik-adik. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
sumber kehidupanku. Semuanya tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Semuanya bersukacita, amin. Katakan haleluya. Haleluya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, maka mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. padanya ku berserah, Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. amin. Padanya kita berharap, amin. Katakan, padanya ku berharap. Siap? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Amin. Sekarang adik-adik di rumah, ikutin gayanya Kananda. Sekarang ikutin gaya Kak Matias ya. Let's go. Pam 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 pam. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Wah adik-adik, wah kakak sangat senang lihat adik-adik udah sukacita, udah semangat dan luar biasa banget semangat kalian bikin kakak juga makin semangat. Nah Amin. adik-adik kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu baik, amin. Amin. Kita percaya banget Tuhan Yesus baik. Buktinya apa? Dia udah rela mati buat nebus dosa kita dan dia juga bangkit buat kita adik-adik. So kita mau nyanyiin lagu yang sangat luar biasa ini, oke? Musik! Ayo adik-adik, berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Ayo adik-adik, kita mau bilang dia mati bagiku dan dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. dia sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik.
baik bagiku. Ayo adik-adik kita nyanyiin dari awal dan lebih semangat lagi ya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus He is so good to you and baik bagiku. ayo adik-adik bilang. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. Sekali lagi bilang, Jesus. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, mami, papi juga keren-keren semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan wuh. Oke, adik-adik kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirnya Tuhan. Yang masih berdiri, kakak persilahkan untuk duduk. Ya, Tuhan luar biasa, amin. Yang percaya boleh angkat tangannya. Katakan yes. Yes. Kita mau nyanyi buat Tuhan lebih lagi. Kalau Tuhan yang kita perlukan, Tuhan yang kita butuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau lebih dari segalanya buat kami Tuhan. You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Amin Tuhan. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Kita mau ulang dari awal adik-adik. Kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Lord, you're more than anything. You're more than God. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me.
go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Kita angkat tangan kita, adik-adik katakan, Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Ini pengakuan kami Tuhan. Your love is higher. Higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Mari adik-adik yang di rumah kita sembah Tuhan. Katakan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan, terima kasih Yesus. Katakan, Engkau dahsyat Tuhan. Katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Mari adik-adik kita angkat tangan kita lagi. Kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak ada lagi yang main-main. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau dahsyat. Kau dahsyat Tuhan. Kita angkat tangan kita adik-adik. Kita katakan lebih lagi. Your love is higher. Higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Katakan sekali lagi adik-adik. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let
Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat adik-adik. Yes Lord, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Benar Tuhan. I will never let you go Lord. Karena kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Menikmati hadiratnya Tuhan. Biarlah Tuhan di saat-saat ini Tuhan hampiri kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan lewat kami anak-anak-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya lewat firman-Mu kami akan diajar, kami akan dididik dan kami akan dituntun. Kami juga berdoa juga Tuhan buat kakak sekolah minggu yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dia Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kakak percaya, Kak Eni percaya bahwa adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya kan? Sekarang yang sudah duduk yang lebih rapi. Yang belum duduk yang rapi juga. Mama papa yang ada dan ikut ibadah juga mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak yang dibekali firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah Natal aja ya. Nih sudah memasuki bulan Desember loh. Udah minggu pertama loh. Natal anak kapan sih Kak? Natal anak kita akan adakan minggu depan. Wah, minggu depan Kak. Iya, tanggal 12 Desember. Little King GMCC akan mengadakan Natal di jam 4 sore minggu depan ya. Nah adik-adik sudah daftar belum? Kalau belum, kalau adik-adik belum daftar, ayo buruan masuk ke link yang ada. Nah Natal bukan tentang hadiah aja loh. Natal bukan tentang apa sih yang kita pengen dapat gitu ya. Tapi Natal itu tentang Tuhan Yesus yang sudah datang sebagai bayi untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Nah, tapi Tuhan Yesus juga akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu nih adik-adik. Jadi, nanti Natalnya adik-adik boleh tanya kepada kakak-kakaknya ya. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu sebentar. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Mari Tuhan, urapi hati kami, telinga kami yang penting untuk mendengar dengan baik, dan juga kami boleh melakukannya. Terima kasih, berkati Kak Eni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kata-kata yang sederhana, dan kami boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak mau bagikan dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Tentang apa ya Kak? Tentang perjamuan kawin. Wah, ada pesta Kak. Jadi gini adik-adik, kalau adik-adik misalnya berolahraga, olahraga nih, adik-adik pakai apa? Baju olahraga ya kan? Terus kalau adik-adik sedang mau berenang, adik-adik biasanya pakai swimsuit atau baju berenang, bener gak? Iya dong. Masa kita mau ke pasar pakai baju tidur atau baju renang? Wah, nanti sesuatu ya, gak betul namanya. Nah adik-adik, hari ini kakak itu mau bagi tentang perjamuan kawin. Apa sih Kak? Makanya duduk yang manis. Nah adik-adik, biasa kalau orang berpesta harus pakai baju pesta. Ya, cantik, bajunya bagus ya kan. Terus udah gitu mungkin perhiasan-perhiasan juga, sepatu juga pasti bagus. Harus kalau mau pesta harus pakai baju pesta. Nah itu simpan dulu ya, itu diingat dulu. Nah ceritanya begini adik-adik, duduk yang manis ya.
Tuhan Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya tentang sebuah perumpamaan kerajaan sorga. Katakan perumpamaan kerajaan sorga. Apa sih Kak perumpamaan itu? Nah, perumpamaan itu waktu Tuhan ngajar, dia memakai contoh sehari-hari. Supaya apa? Supaya yang mendengar mengerti dan tahu gitu ya. Setelah adik-adik mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan mau supaya adik-adik itu jadi anak-anak yang siap sedia. Kapanpun Tuhan panggil, baik waktunya baik, baik waktunya kurang baik, adik-adik itu siap seperti tamu undangan dan siap untuk menghadiri pesta waktu diundang. Mengerti ya? Jadi setelah firman Tuhan hari ini, Tuhan mau ini ya, adik-adik menjadi anak-anak yang siap sedia untuk menghadiri pesta perjamuan kawin. Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang sedang mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, tentu saja kalau namanya raja kaya atau miskin adik-adik? Pasti kaya. Raja hartanya banyak atau sedikit adik-adik? Pasti banyak ya. Jadi biasanya kalau raja mengadakan pesta itu waktunya pasti nggak sehari 2 hari ya, tapi bisa berhari-hari. Terus pestanya pasti juga yang meriah ya, mewah gitulah ya. Nah adik-adik, jadi perumpamaan kerajaan sorga ini adalah seumpama seorang raja yang sedang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Lalu raja menyuruh hamba-hambanya nih untuk pergi. Untuk apa? Pergi kepada orang-orang yang telah diundang. Berarti adik-adik untuk pergi kepada orang-orang yang telah diundang artinya raja tadi sudah menyebar undangan, sudah memberikan undangan ke beberapa orang, ke banyak orang. Nah, mungkin gak datang ya adik-adik. Makanya raja menyuruh hambanya untuk pergi kepada orang-orang yang diundang. Tapi undangannya itu atau orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Lalu raja menyuruh hamba-hambanya yang lain untuk pergi dan mengatakan bahwa pesta sudah siap. Hidangan telah disediakan. Kemudian lembu-lembu jantan sudah dipotong, ternak peliharaan juga sudah dipotong, semuanya sudah tersedia. Dan hamba-hamba raja ini disuruh pergi untuk mengatakannya lagi kepada orang-orang yang telah diundang itu. Tapi adik-adik, orang-orang yang diundang tadi ternyata apakah dia datang? Apa mereka datang? Adik-adik, ternyata mereka ada yang sedang pergi ke ladang. Ia bekerja mencari sih kebutuhan hidupnya, tapi mereka tidak menghiraukan undangan raja. Undangannya udah dikasih, tapi tidak menghiraukan undangan raja. Wah, ini nih gak menghiraukan raja. Kemudian bukan cuman ada yang di ladang ya adik-adik, bukan cuman sedang mengurus ladangnya, tapi juga mereka ada yang sedang mengurus usahanya. Mungkin kalau sekarang ada yang berdagang, sibuk berdagang, gak menghiraukan undangan raja. Terus sudah gitu yang memiliki toko gak menghiraukan undangan raja. Wah, bener gak sih itu? Kan udah diundang ya, harusnya dihiraukan lah paling tidak. Atau dia datang dong. Nah ini ya, ada yang pergi ke ladangnya untuk bekerja sih. Ada juga yang pergi untuk mengurus usahanya, sehingga dia ada alasan untuk tidak datang kepada undangan raja. Dan malah ada yang lebih parah lagi loh adik-adik. Jadi dari orang-orang yang diundang tadi bukan cuman nggak mau datang, tapi ada yang malah menyiksanya, bahkan ada yang membunuh utusan raja ini. Nah adik-adik, maka marahlah, maka murkalah raja itu. Dia menyuruh pasukannya untuk membinasakan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada hamba-hambanya tadi. Karena orang-orang yang diundang tidak layak, maka raja tadi menyuruh untuk pasukannya pergi ke persimpangan-persimpangan kota, persimpangan jalan, untuk mengundang siapa aja orang-orang yang ada di sana masuk ke dalam perjamuan kawin. Pergilah pasukan raja atau utusan raja untuk menjumpai orang-orang di sana, orang-orang di persimpangan jalan, dan tentu saja akan diketemukan orang yang baik,
orang yang ganteng kali ya, orang yang cantik. Banyak orang yang ditemukan di sana diundang, ayo ikut untuk ikut dalam perjamuan kawin raja. Karena banyak yang diundang adik-adik, maka penuhlah ruangan pesta yang ada di perjamuan kawin anak raja tadi. Nah adik-adik, karena banyak, makanya raja mulai masuk tempat pesta, ruangan pesta. Dia berjalan, dia memberikan selamat mungkin ya, dia memberikan wah selamat datang, dia memberikan sapaannya, dia menyapa, dia bercengkrama. Raja mulai berjalan. Nah satu waktu adik-adik, dia bertemu satu orang yang tidak mengenakan baju pesta. Maka dia berkata kepada bapak itu, "Saudara, mengapa saudara ada di sini, di pesta ini dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Wah, adik-adik, ternyata ada satu orang di ruangan pesta itu yang tidak memakai baju pesta. Alangkah marahnya raja. Kenapa ya adik-adik? Ketika raja bertanya, "Hai saudara, mengapa engkau sampai ke tempat ini dengan tidak mengenakan baju pesta?" Tapi orang itu diam aja. Dia mungkin tahu kalau dia bersalah ya. Seharusnya dia pakai baju pesta kan adik-adik? Kan di pesta. Iya benar. Nah, waktu dia tahu itu orang tidak mengenakan baju pesta, dia berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangan orang ini dan campakkanlah orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi." Wah, itu apa sih adik-adik? Itu adalah gambaran tentang neraka. Nah adik-adik, perjamuan kawin anak raja tadi berbicara tentang apa? Perumpamaan sorga. Nah hari ini kalau adik-adik sudah mendengar, adik-adik mulai renungkan ya. Apa sih yang harus kita mengerti? Apa sih yang mesti kita pelajari? Jadi begini adik-adik. Yang pertama, kakak mau ingatkan ya adik-adik bahwa panggilan itu, dengar ya, dengar dia panggil namamu. Iya kamu dan juga kakak. Dia panggil kamu dan juga kakak untuk masuk ke dalam perjamuan kawin. Kalau Tuhan panggil namamu, misalnya Eni, Kak Eni nih dipanggil. Eni, dipanggil Tuhan Yesus, kita harus berkata, "Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, Tuhan, ku jawab ya, Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, hari ini Tuhan memanggil adik-adik untuk adik-adik dekat kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, untuk ikut dalam perjamuan kawin. Perjamuan kawin tadi apa adik-adik? Kerajaan surga. Adik-adik kalau dipanggil dalam kerajaan surga, sekarang kakak tanya, mau tinggal di surga apa tinggal di neraka? Semua orang pasti menjawab, saya mau tinggal di surga. Nah yang kedua adik-adik, apa ya kak? Yang kedua kakak mau ingetin bahwa kita harus mengenakan baju pesta. Katakan yang kedua, mengenakan baju pesta. Pakai baju pesta, pakai piyama gitu kak? Ya nggak boleh dong. Pakai baju yang rapi, misalnya kayak kakak. Kalau pesta lebih rapi lagi, lebih mewah lagi gitu ya. Artinya apa kak? Apa kita harus pakai baju putih? Boleh juga pakai baju putih. Tapi artinya adik-adik kakak mau cerita begini. Baju pesta itu digambarkan kalau anak-anak Tuhan itu udah percaya kepada Tuhan. Yaitu kita sudah berbaju keselamatan. Siapa yang udah percaya Tuhan Yesus? Saya kak. Udah? Nah adik-adik sudah mengaku dengan mulut, sudah mengaku dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Adik-adik sudah diselamatkan. Nanti yang udah 12 tahun harus dibaptis ya. Berarti kita sudah terima keselamatan. Terus bukan cuman itu aja loh adik-adik. Adik-adik juga harus mengerjakan keselamatan itu. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Katakan hidup dalam pertobatan setiap hari. Gitu ya kak? Iya adik-adik, jadi kalau kita salah kak, ya kita minta ampun. Tapi jangan selalu tinggal dalam kesalahan kita atau dalam dosa. Kita harus mengenakan baju putih, artinya hidup kita harus dalam pertobatan setiap hari, harus kudus. Sewaktu-waktu ada undangan datang, sewaktu-waktu Tuhan datang, sewaktu-waktu kapanpun kita dipanggil, kita harus siap berkata iya. Kita harus siap mengenakan baju pesta ya. Siap ya adik-adik? Jadi
dari cerita hari ini tentang perumpamaan kerajaan sorga. Yang pertama adik-adik, itu panggilan buat kamu dan juga kakak, buat semua orang percaya ya, dan juga semua orang yang mendengar firman Tuhan dipanggil kepada Tuhan, yang pertama. Nah yang kedua, adik-adik harus mengenakan baju pesta. Artinya adik-adik sudah diselamatkan. Yang sudah diselamatkan harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil untuk masuk ke dalam pesta, kita sudah siap ya adik-adik. Terutama hari-hari terakhir ini, semua orang itu banyak yang jahat karena semua orang udah semakin susah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan setiap hari, yang membaca firman Tuhan setiap hari, yang ibadah setiap minggu, yang setiap hari kita berdoa, kita harus siap sedia. Katakan amin. Amin. Sebab ada di firman Tuhan di Matius 22 ayat 14. Firman Tuhan berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biarlah adik-adik menjadi bagian anak-anak yang dipilih Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Nah itu tadi ya adik-adik, firman Tuhan hari ini kita belajar dari perumpamaan kerajaan surga, undangan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak raja. Nah adik-adik harus siap sedia kapanpun waktunya. Kita harus mengenakan baju pesta. Amin. Nah kita berdoa dulu sebelum ayat hafalannya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dipanggil untuk percaya, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa keselamatan itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami yang sudah diselamatkan, kami harus tinggal setiap hari di dalam pertobatan. Biarlah selalu putih baju kami dan selalu ada pengurapan di dalam kepala kami. Terima kasih, kami mau siap sedia kapanpun waktunya untuk dipanggil Tuhan, untuk datang dekat kepada Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih, ini anak-anak-Mu, urapi kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak pilihan-Mu yang siap masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalannya yang sudah kakak sebut tadi ya. Jadi dari Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bisa ya? Sekali lagi, Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Katakan amin. Nah, adik-adik boleh menjadi bagian anak-anak yang terpilih sama Tuhan Yesus. Siap? Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya untuk kita memberi persembahan. Tapi sebelum memberi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau memberi persembahan. Berkati persembahan kami supaya bisa berguna untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk memberikan ke rekening di layar ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Suara apa sih? Lonceng-lonceng berisik. Hai Louis. Hai Ko Brian. Hai Ko Brian. Hai Cika. Louis, tadi itu suara lonceng-lonceng berisik. Kalian tahu nggak sih suara apa? Cika, itu tuh bunyi lonceng Natal tahu. Oh, lonceng Natal. Yuk kita sapa teman-teman. Hai teman-teman Little Kings. Nah, sebentar lagi kita udah mulai memasuki bulan Desember dan kita akan mengadakan Natal. Yeay! Kapan sih Natalnya? Kapan Natal itu? Natal akan diadakan pada tanggal 12 Desember 2021 jam 4 sore. Terus ke Brian? Ibarat
ibadah ini merupakan ibadah gabungan Little Kings dan Tunas. Dan ibadah ini akan diadakan di Zoom dan streaming YouTube. Wah, teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk ikut ibadah Natal ini. Dan kalian harus mendaftarkan diri ke nomor, karena ke nomor yang di bawah ini nih. Dan kuotanya terbatas loh, jadi kalian harus cepet-cepet. Terus ada apa, Luis? Nah, di Natal ini kalian bisa mendapatkan souvenir dan door prize. Wah, terus, aduh aku gak sabar lagi. Aku mau daftar sekarang, boleh nggak? Boleh. Boleh ya aku, Brian. Boleh banget. Pendaftarannya ditutup kapan sih? Tanggal 11 Desember. Wah, kalau gitu aku mau ambil handphone dulu ya. Aku mau segera mendaftar. Aku takut ketutup. Aku nggak dapat hadiah. Aku nggak dapat door prize. Dah, aku pamit dulu ya. Ko Brian, aku pamit dulu ya, Luis. Aku mau daftar ambil handphone. Bye. Dadah, Cika. Teman-teman, buruan daftar. Nanti cepet ditutup loh. Sampai bertemu di tanggal 12 Desember. Bye. Oke adik-adik yang di rumah, luar biasa ya ibadah yang hari ini. Siapa yang hari ini merasakan kebaikan Tuhan? Angkat tangannya. Yes, setiap minggu, setiap hari kita selalu merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita bilang sekali lagi, terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu, Ya Allahku, ya Allahku, ya Tuhanku. ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Sekali lagi ya. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima Kasih Yesus. kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik semua, bawa dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama bilang amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.